Shalom, selamat bertemu dalam program Gospel Talk Free Online Theological Course. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sebelum kita mulai lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa, kami serahkan perjumpaan kami ini ke dalam pertolongan-Mu. Biarlah dari awal hingga akhir boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita sedikit atau saya menyelipkan lagi ya perenungan yang berbeda dengan pembahasan kita tentang pengantar teologi. Beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan ini dan saya pikir baik kalau saya bagikan juga kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih. Nanti setelah perjumpaan ini kita akan lanjut lagi pembahasan kita dalam sistematika ya pengantar teologi secara sistematis maksudnya. Kita akan lanjutkan. Tetapi pada saat ini kita akan merenungkan tema aman dalam perlindungan kuasa kasih Allah yang tidak mungkin gagal. Aman dalam perlindungan kuasa kasih Allah yang tidak mungkin gagal. Saudara, zaman sekarang, zaman di mana manusia, bahkan anak-anak Tuhan mengalami krisis rasa aman. Padahal kita punya pengharapan yang luar biasa. Ada janji-janji Allah untuk kita. Tetapi kita mungkin tidak memahami seutuhnya atau meragukan hal itu sehingga kita kehilangan rasa aman. Termasuk jaminan perlindungan Allah. Jadi kita aman dalam perlindungan kuasa kasih Allah yang tidak mungkin gagal. Mengapa tidak mungkin gagal kuasa kasih Allah yang melindungi kita? Karena yang memelihara kita, yang melindungi kita adalah Allah yang kuasanya mutlak dan kasihnya mutlak. Sehingga tidak mungkin gagal. Seperti itu. Dikatakan selanjutnya, saya menjelaskan demikian, keamanan dalam perlindungan kuasa kasih Allah yang tidak mungkin gagal terjadi berdasarkan pertama, pemerintahan Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Dunia ini, saudara, ya, sudah diwarnai oleh dosa, sehingga penuh dengan berbagai masalah, tetapi percayalah, Tuhan tetap mengontrol, tetap memerintah atas sorga dan bumi, tetap dalam pemerintahan Allah, gubernasio Allah. Jadi saudara, kita tidak sendiri, kita tidak lepas dari kontrol Allah, karena Allah yang memerintah di sorga dan di bumi, dan ini menjadi jaminan perlindungannya, karena dia mengontrol, dia memerintah, dia berdaulat atas sorga dan bumi. Seperti itu. Yang berikut, saudara, mengapa kita aman dalam perlindungan Allah? Karena keamanan dalam perlindungan kuasa kasih Allah yang tidak mungkin gagal dapat terjadi berdasarkan pemeliharaan Allah yang sempurna atas hidup kita. Konservasio Allah. Ya, pemeliharaan, perlindungan Allah. Allah yang memelihara, melindungi kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Sehingga perlindungannya itu sempurna, itu mutlak, tidak mungkin gagal. Jadi rasa aman atau aman dalam perlindungan kuasa kasih Allah yang tidak mungkin gagal didasarkan atas jaminan pemeliharaan Allah yang mutlak. Yang ketiga, berdasarkan kerjasama Allah dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu kooperasi Allah. Mengapa ada rasa aman dalam perlindungan kuasa kasih Allah? Karena Allah yang melindungi kita adalah Allah yang memerintah, berdaulat
atas sorga dan bumi, sehingga tidak mungkin ada sesuatu yang masuk dalam hidup kita lepas dari kontrolnya, dari kedaulatannya. Dia adalah Allah sehingga pemeliharaannya itu mutlak, bahkan dia mengontrol segala sesuatu yang terjadi untuk mendatangkan kebaikan, bahkan memakai bekerja sama dengan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Rasa aman dalam perlindungan Allah berdasarkan ketiga hal ini, itulah doktrin providensia Allah. Itulah doktrin providensia Allah. Roma 8 ayat 31 sampai 32 menegaskan hal itu. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kita sudah menjadi anak-anaknya. Allah menjadi Bapa kita. Sehingga Allah di pihak kita. Kalau Allah yang Maha Kuasa di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Siapa yang dapat menggugat kita? Siapa yang dapat merebut kita? Penghinaan kepada Allah yang Maha Kuasa. Kalau itu terjadi, itu ateisme. Praktis minimal. Ya. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Yang berikut, ayat 32. Ini tentang kasihnya yang luar biasa. Ia Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bayangkan, anak tunggalnya diberikan untuk kita, dikorbankan untuk kita. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Jadi saudara, perlindungan kuasa Allah itu dijamin oleh kuasanya yang mutlak, maha kuasa. Kalau Allah di pihak kita, siapa yang melawan kita? Dijamin oleh kasih Allah yang mutlak, luar biasa. Saudara, kalau anak tunggal rela diberikan untuk mati bagi kita, orang-orang pilihan ini, apalagi yang kurang dari kasihnya, tidak mungkin saudara. Kita itu milik Allah, menjadi sasaran kasih Allah, sehingga tidak mungkin ada sesuatu apapun yang dapat melepaskan kita dari kasih Allah. Itu sebabnya kita aman dalam perlindungan kuasa kasih Allah yang tidak mungkin gagal tersebut. Saudara, timbul pertanyaan. Kalau kita aman dalam perlindungan kuasa kasih Allah yang tidak mungkin gagal, karena Allah di pihak kita, karena kita menjadi sasaran kasih-Nya, ya, timbul pertanyaannya. Timbul pertanyaan. Jika kita ada dalam perlindungan kuasa kasih Allah yang tidak mungkin gagal, mengapa ada penderitaan, mengapa ada pergumulan, bahkan mengapa ada kematian? Itu pasti muncul pertanyaan itu. Kita dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih, yang sangat mengasihi kita. Memang seharusnya kita aman. Mengalami minimal rasa aman, bahkan keamanan itu sendiri. Tapi pertanyaan, kenapa masih ada pergumulan, ada penderitaan, bahkan kematian? Banyak orang yang menderita, kehilangan orang-orang yang sangat dia kasihi. Mengapa? Saudara, Roma 8 ayat 18 sampai 39, bahkan keseluruhan dari Roma 8, itu memberikan jawaban dan alasan kepada kita. Mengapa ada gumul, derita, bahkan kematian, padahal kita itu aman dalam perlindungan kuasa kasih Allah yang tidak mungkin gagal. Roma 8 yang dikenal dengan perikop tentang providensia Allah, memberi jawaban atau alasan pada kita atas pertanyaan-pertanyaan di atas. Mengapa, mengapa, mengapa? Yang pertama, saudara, pergumulan hidup terjadi karena keberadaan dunia yang telah diwarnai oleh dosa. Allah menciptakan langit bumi serta segala isinya, itu sungguh amat baik, tidak sempurna, ya, tapi sungguh amat baik. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, maka seluruh alam semesta serta segala isinya mengalami dampak penderitaan, gumul, bahkan kematian karena dosa.
Demikian juga dengan kita, manusia. Kita mengalami itu. Sejak itu ada yang lahir cacat. Sejak itu kita menjadi fana, dapat sakit, lemah, dapat mati, harus kerja keras, karena dunia mengalami dampak dosa manusia. Itu sebabnya dikatakan dalam pembacaan kita, di dalam Roma 8 ayat 19 sampai 25, Paulus menegaskan tentang hal itu. Karena seluruh makhluk dalam semesta ini telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Ada kesia-siaan, ada penderitaan, tetapi ada harapan dimerdekakan melalui kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Dikatakan, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasakan sakit bersalin. Selanjutnya, saudara, dan bukan hanya mereka saja, bukan hanya makhluk hidup dalam semesta ini yang menderita, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita yang sudah diselamatkan dalam Yesus, berada dalam Yesus, memiliki Roh Kudus, minum dari Roh Kudus, menerima karunia roh itu, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Kita mengeluh, menderita, gumul, derita, kematian. Kita ingin bebas dari semuanya itu. Kita menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Kita sudah diselamatkan, tapi kita tidak langsung dibawa ke dalam sorga. Kita tetap diutus ke dalam dunia menjadi saksi-saksinya. Kita harus mengalami gumul, karena kita masih hidup dengan tubuh dosa dan di dalam semesta yang berdosa. Kita bergumul, kita menderita, kita mati, walaupun kita sudah memiliki keselamatan itu. Tetapi keselamatan itu tidak kita alami, baru bersifat pengharapan. Kita tidak alami dalam tubuh dosa, dalam langit dan bumi, sekarang ini yang sudah diwarnai oleh dosa. Kita rindu saat pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Selama kita masih di dunia, masih hidup, kita pasti akan menderita. Itulah sebabnya, saudara, Paulus berkata, mengapa kita harus bergumul, harus menderita, harus mati? Karena kita berada dalam dunia yang sudah diwarnai dengan dosa, dan tubuh yang masih diwarnai dengan dosa. Walaupun kita sudah diselamatkan, tapi keselamatan itu belum mengalami konsumasinya. Sehingga kita masih harus menghadapi itu. Jadi jangan kaget. Kalau kita masih bergumul, masih menderita, bahkan menghadapi peristiwa kematian. Selanjutnya, saudara, yang kedua, jawaban yang kedua, atas pertanyaan-pertanyaan tadi. Kita bersyukur di tengah dunia yang penuh gumul, derita, bahkan kematian, kita tidak sendiri. Ada pertolongan Allah Roh Kudus yang menguatkan kita dalam menghadapi tantangan hidup. Itu sebabnya dikatakan di dalam Roma 8 ayat 26 sampai 27, demikian juga Roh membantu kita. Roh membantu kita. Roh Kudus diberikan membantu kita, termasuk menghadapi gumul, derita, bahkan peristiwa-peristiwa kematian. Roh membantu, Roh menguatkan, sehingga segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita.
Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita bersyukur, saudara. Walaupun kita harus bergumul, menderita, bahkan mengalami peristiwa kematian, tetapi di tengah gumul derita kematian itu, ada Roh Allah yang menyertai, yang terus membantu, menguatkan kita, bahkan terus berdoa untuk kita. Kita tidak berdoa, kita tidak tahu apa yang harus didoakan, yang sebenarnya kebutuhan kita. Roh Allah terus berdoa untuk kita dengan doa-doa yang efektif sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti itu. Jadi betul ada persoalan, ada gumul derita bahkan kematian, tapi Allah tidak meninggalkan kita sendiri. Roh Allah menyertai, membantu kita. Itu cukup bagi kita. Yang ketiga, saudara, jawaban Roma 8, yang ketiga tentang aman dalam perlindungan Tuhan, aman dalam perlindungan kuasa kasih Allah yang tidak mungkin gagal, ya. Tapi kenyataan masih ada pergumulan, karena selama kita masih hidup dalam dunia, itu tidak akan pernah lepas gumul derita kematian, tetapi kita bersyukur ada pertolongan, ada Roh Kudus yang menyertai kita. Jawaban alasan yang ketiga, ada Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita di tengah pergumulan hidup kita, sehingga apapun yang terjadi tidak terjadi secara kebetulan. Itu semua dalam kontrol Allah yang mengizinkan pergumulan masuk, tetapi dalam kedaulatannya pergumulan itu dirubah menjadi kebaikan. Sehingga bagi orang percaya, saudara, gumul derita kematian itu bersifat edukatif, bukan destruktif. Saudara ingat, iblis merencanakan untuk menghukum Yesus. Dan dia pikir dia berhasil dengan menyalibkan Yesus menggunakan tangan Pilatus dan para tokoh-tokoh agama. Menang, dia pikir, disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Menang dia bertepuk tangan. Tapi dia kaget ketika Tuhan Yesus bangkit, saudara. Dia kaget. Dia pikir dia menang. Ternyata penghukuman yang harus dia tanggung itu, justru itu menjadi kehancuran bagi iblis. Ingat, Kejadian 3 ayat 15, ada nubuatan Allah kepada iblis, termasuk kepada Adam dan Hawa, akan ada permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Keturunannya, keturunan perempuan, itu Yesus, satu-satunya keturunan perempuan, akan meremukkan kepala iblis. Dan iblis hanya akan meremukkan tumitnya. Dia pikir dia menang, padahal dia hanya meremukkan tumit, tetapi melalui penghukuman kematian Yesus disalib, Yesus meremukkan kepala iblis, menggenapi nubuatan Kejadian 3 ayat 15. Itu juga yang terjadi dalam hidup kita. Iblis mungkin akan menjahati kita melalui orang-orang, melalui peristiwa, melalui berbagai kejadian, tetapi dalam kasih karunia Allah, Allah robah itu. Allah izinkan terjadi, Allah pakai itu, dan Allah robah itu mendatangkan kebaikan untuk mendidik kita. Itu jelas ayat yang sangat terkenal, Roma 8 ayat 28 sampai 30. Dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Segala sesuatu terjadi untuk mendatangkan kebaikan, bersifat edukatif. Allah pakai untuk mendidik kita
mendatangkan kebaikan bagi kita, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Siapa mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah? Dijelaskan. Sebab ya, orang-orang yang terpanggil sesuai rencana Allah adalah orang-orang yang sudah dipilihnya dari semula. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Mengapa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu ya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita? Karena orang-orang yang sudah dipilihnya itu sudah ditentukannya menjadi serupa dengan Yesus, dan dia menggunakan segala kejadian, segala gumul, derita, kematian termasuk untuk menjadikan kita serupa dengan Yesus Kristus. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudara, luar biasa ini. Ini alasan mengapa Allah izinkan segala sesuatu terjadi, karena sejak semula Dia sudah pilih kita, dan Dia sudah tentukan menjadi serupa dengan Yesus, baik karakter maupun keselamatan, ya, menjadi serupa dengan Yesus. Oleh sebab itu, Dia memanggil kita, Dia membenarkan kita, dan Dia memuliakan kita. Dan kalau saudara lihat, ya, kata-kata dipilihnya, ditentukannya, dibenarkannya, dimuliakannya, itu sudah terjadi dalam kekekalan. Dipakai istilah dari semula, sebelum dunia dijadikan. Ya, oleh sebab itu kata-kata yang saya sebutkan tadi, dipilih, ditentukan, dibenarkan, dimuliakan, itu kata bentuk pasif dan sudah terjadi, bukan akan. Sudah dipilih, sudah ditentukan, sudah dibenarkan, sudah dimuliakan sebelum dunia dijadikan di dalam Yesus. Seperti itu, saudara. Selanjutnya, saudara, yang ketiga. Ini bukan ketiga, ini keempat, saudara. Jadi pertama, jawaban pertama, saudara, ya, mengapa kita ini yang sudah dipilih oleh Allah dan ada dalam perlindungan Allah, mengapa kita harus mengalami gumul, derita, bahkan kematian. Seperti itu. Yang keempat, kita sudah baca tadi. Ya, pergumulan hingga kematian justru akan menyempurnakan kasih Allah atas kita. Justru akan menyempurnakan kasih Allah atas kita. Kematian, ya, akan membebaskan kita dari tubuh dosa yang penuh gumul derita, ya, atas langit dan bumi yang sudah diwarnai dengan dosa, pemicu segala pergumulan, penderitaan, bahkan kematian. Dalam kasih-Nya, Allah izinkan pergumulan hingga kematian justru untuk menyempurnakan kasih-Nya. Itu sebabnya dikatakan, saudara, Roma 8 ayat 38-39, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bumi, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Tidak akan memisahkan, bahkan saya simpulkan, kematian, maut, justru akan menyempurnakan kasih Allah. Kita akan bersatu dengan Allah dalam Yesus, ya, dan di sana kita akan mengalami kesempurnaan kasih Allah. Kematian justru pintu gerbang membawa kita masuk ke dalam kesempurnaan kasih Allah. Bagi anak-anak Tuhan, bagi kita orang percaya, saudara, ya, kematian bukan lagi sesuatu yang mengerikan. Mengapa? Karena kematian sudah kehilangan sengat, sudah kehilangan bisa.
Paulus berkata, hai maut, di mana sengatmu? Sengat maut ialah dosa, tapi Yesus sudah kalahkan, patahkan sengat maut itu. Dia sudah kalahkan, dia mati, dia bangkit, dia selesaikan dosa dan upah dosa, sehingga kematian sudah kehilangan sengat. Tidak menggigit lagi. Bahkan kematian dirubah menjadi pintu gerbang menuju kesempurnaan kasih Allah. Kita tidak mungkin gagal dalam perlindungan Allah. Tidak mungkin gagal. Oleh sebab itu kita aman dalam perlindungan Allah. Roma 8 ayat 1 ditegaskan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Mengapa kita langsung bersatu dengan Yesus ketika kita mati? Karena Yesus sudah kalahkan sengat maut, dosa, dan upah dosa yang adalah maut itu sendiri. Dia sudah kalahkan sehingga dikatakan tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Tidak ada lagi penghukuman. Langsung menikmati kesempurnaan kasih Allah. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin, kata Paulus, bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Dalam kekekalan sorga bersama Yesus, itu kita akan mengalami kesempurnaan kasih Allah. Kemuliaan yang tidak ada taranya, tidak ada bandingnya dengan segala sesuatu yang ada dalam dunia. Dan itu berapa lama? Itu kekal, tidak ada awal, tidak ada akhir. Kalau kita taruh umur kita 70-80 tahun di dalam kekekalan, bagaikan titik yang samar-samar dalam garis kekekalan. Dan kemuliaan yang kita akan alami dalam kesempurnaan kasih-Nya, itu kita akan alami kekal bersama dengan Yesus. Jadi kita adalah pemenang dalam Yesus. Tidak ada yang dapat melawan kita. Tidak ada. Walaupun itu di tengah gumul, derita, bahkan kematian. Allah tetap di pihak kita. Kasih-Nya tetap menyertai kita. Mari kita pegang ini, terima ini, dan biarlah rasa aman dalam perlindungan kuasa kasih Allah yang tidak mungkin gagal, itu menjadi sandaran kita. Kata Calvin dan tokoh-tokoh teolog berkata, justru doktrin providensia Allah menjadi sandaran yang menimbulkan rasa aman, menjawab semua persoalan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.